Buku ini sebenarnya bukan soal ajaran Buddha, tapi kadang-kadang studi filsafat itu punya kesamaan. Harapannya, pas seseorang yang ngikutin satu ajaran ketemu sama ajaran lain, dia bisa sempat mikir tentang apa yang mirip dan apa yang beda. Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu konsep yang sering dikaitin sama Buddhisme. Walaupun sebenarnya bukan milik mereka doang. Tapi kita bukan cuma mau bahas ini buat keren-kerenan aja. Kita pengen tahu gimana gabungan dua pendekatan ini bisa bantu kita ngurangin stres dalam hidup. Dalam versi yang lebih modern dan membumi, baik Stoikisme maupun Buddhisme, itu sama-sama ngedepanin praktik yang realistis dan fokus ke saat ini, yang sekarang dikenal dengan istilah mindfulness. Mindfulness ngajak kita buat sadar kalau kita tuh lagi di sini, sekarang, dan satu-satunya waktu buat bener-bener hidup ya cuma saat ini. Jadi nggak heran kalau konsep mindfulness versi Stoik juga punya peran penting. Ada istilah Yunani, prozos, yang artinya perhatian penuh. Dan ini sering dipakai Epictetus dalam buku Discourses and Selected Writings buat ngebahas mindfulness. Dia bilang, bahkan kegiatan kecil kayak nyanyi atau main musik bisa dilakuin dengan prizos. Menurut Epictetus, prizos itu punya banyak manfaat dalam hidup kita. Dia pernah bilang gini, apa kamu gak sadar kalau pikiranmu udah ngelantur kemana-mana? Kamu gak bisa seenaknya narik balik ke arah yang benar, ke harga diri, ke pengendalian diri? Meskipun mindfulness versi Stoik nggak dilakuin lewat meditasi atau fokus nafas kayak di Buddhisme, dua-duanya setuju bahwa pikiran yang terarah dengan baik itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Jadi walaupun orang Stoik nggak duduk meditasi, konsep mindfulness mereka tetap efektif buat ngurangin stres, cemas, dan overthinking. Sekarang kamu mungkin nanya, kalau mindfulness versi Stoik nggak persis kayak yang biasa dikenal, terus bentuknya kayak apa sih? Yuk, kita kupas. Dalam Stoikisme, mindfulness dikenal dengan nama prizos. Intinya adalah kemampuan buat nerapin prinsip etika dalam keseharian. Fokusnya bukan ke hal-hal yang di luar kendali, tapi ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tujuannya, jadi manusia sosial yang baik dengan mengatur apa yang emang bisa kita atur. Waktu ngejalanin prizo, pertanyaan paling penting yang perlu kamu tanya ke diri sendiri adalah, gue lagi ada di posisi mana nih? Ini hal yang bisa gue kendaliin atau enggak? Kelihatannya sepele sih, tapi dampaknya gede banget. Contohnya, di tempat kerja, penilaian dari atasan itu sebenarnya di luar kendali kita. Jadi kalau kamu terlalu ngincer pengakuan dari bos, kamu bakal senang banget kalau dapat pujian. Dan kecewa berat kalau nggak dapat. Fokusmu cuma ke diterima atau enggaknya kamu. Tapi orang Stoik bakal nanya, apa yang bisa gue lakuin dalam situasi ini? Kalau yang bisa dikendalikan adalah kerjaan kita sendiri, ya udah, fokus aja ngerjain dengan baik, tenang, dan profesional. Walaupun opini atasan itu bukan urusan kita masih bisa berusaha punya hubungan kerja yang sehat sama dia. Kalau dia senang dengan hasil kerja kita, ya bagus. Tapi itu bukan motivasi utama kita. Kita ngerjain karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Dan kita pengen ngerjainnya dengan sepenuh hati. Ironisnya, orang yang fokus sama tugasnya justru biasanya lebih sukses dan malah dapat pengakuan. Makanya, pertanyaan kayak gue, lagi naruh posisi gue di mana sih dalam situasi ini? Itu bisa jadi latihan mindfulness versi Stoik. Tiap kali pikiran kamu mulai nyasar ke hal-hal yang di luar kendali, kayak kata Epictetus, bilang aja dalam hati, itu bukan urusan gue. Ini kayak latihan kecil tapi rutin
buat ngembangin kekuatan diri sendiri. Fokus ke hal-hal yang bisa kita lakuin dan lakuin dengan baik. Kadang orang mikir mindfulness bisa bikin kita jadi egois kayak cuma peduli sama pikiran dan perasaan diri sendiri. Tapi sebenarnya, bukan itu tujuannya stoik. Sebagai makhluk sosial dan rasional, tugas kita justru terus berusaha ngelakuin yang baik, alias ngejar virtue, yang emang nilainya udah baik dari sananya. Kayak yang udah dibahas di bab sebelumnya, sebenarnya nggak ada gue yang berdiri sendiri. Ngejaga diri, ngontrol perasaan, supaya nggak stres sama hal-hal yang nggak bisa dikendaliin itu. Bukan bentuk keegoisan, itu namanya sadar diri. Kalau di Buddhisme, kata aku, dan punyaku sering dianggap masalah, karena bisa bikin kita pengen memiliki sesuatu dan ngerasa paling penting. Tapi di Stoikisme, penggunaan kata aku dan punyaku masih oke-oke aja selama merujuk ke hal-hal yang emang bisa kita kendaliin dan keinginan buat ngelakuin hal baik. Epictetus pernah bilang di Discourses, kalau seseorang udah bilang aku dan punyaku, kesitulah dia akan cenderung. Kalau aku dan punyaku itu nempel ke badan, ya berarti hidupnya fokus ke tubuh. Tapi, kalau diarahkan ke tujuan moral, kesanalah fokusnya harusnya. Dan kalau itu diarahkan ke hal-hal luar, ya dia bakal hidup cuman buat hal-hal luar itu. Tapi kalau aku adalah tempat tujuan moralku berada, baru deh aku bisa jadi teman, anak, ayah yang seharusnya. Karena itu, yang jadi prioritas menjaga integritas, harga diri, kesabaran, kerjasama, dan hubungan baik sama sesama manusia. Tujuan stoik bukan bikin orang jadi egois, tapi justru gantiin ego yang sempit dengan versi yang lebih baik yang penuh kebaikan, kemurahan hati, dan kepedulian. Buat para stoik, manusia itu emang udah didesain buat hidup bareng, kerjasama, dan saling bantu. Jadi, kalau mau hidup sesuai kodrat sosial kita, ya kita juga harus bisa kasih empati dan perhatian ke orang lain. Hidup sebagai makhluk sosial itu memang gak gampang, baik secara mental maupun fisik. Tapi mindfulness bisa bantu kita jaga keseimbangan. Mindfulness ngurangin stres dari tuntutan buat nyenengin semua orang. Padahal itu salah, satu sumber stres terbesar zaman sekarang. Buat praktik mindfulness ala stoik, kamu gak perlu yang ribet-ribet. Cukup evaluasi diri sendiri tiap hari. Ini hal yang bisa gue kendaliin gak? Terus lakukan yang terbaik dari apa yang bisa kamu lakukan. Tapi mindfulness versi stoik juga lebih dari sekadar ngelakuin apa yang bisa dikendaliin. Kita juga harus ngelakuin itu dengan bijak dan tetap mikirin orang lain. Jadi, jangan kaget kalau konsep kemanusiaan universal ternyata juga berasal dari stoikisme. Kayak yang Seneca bilang dalam Letters from a Stoic, gak ada filosofi yang lebih ramah, lebih peduli, lebih penuh kasih, dan lebih mikirin kebaikan bersama daripada stoikisme.